Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Aldila Vidya. Tentunya masih dalam program Berendo di edisi hari ini Senin 21 Juli 2025. Ya pemirsa, kita berbicara mengenai pendapatan asli daerah. Tentu seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya optimalisasi PAD merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Bengkulu dalam hal ini terus berupaya dalam mencari solusi strategis, salah satunya dengan menggandeng pengembangan perumahan guna meningkatkan kontribusi sektor properti terhadap PAD. Hari ini kita akan membahas lebih dalam bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Hari ini kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Dr. Nurlia Dewi selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu. Selamat sore Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak ya kalau sore-sore gini mandang yang cantik-cantik ya Pak ya. Adem gitu ya Pak. Boleh Bu Nurlia. Sama-sama Bu pemirsa di rumah Bu. Ya, halo masyarakat Kota Bengkulu. Selamat berbincang-bincang sore kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi motivasi masyarakat Kota Bengkulu untuk patuh membayar pajak. Amin, amin. Baik, terima kasih. Dan pemirsa juga sudah hadir di hadapan kita bersama pada hari ini, yaitu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Bapak Asman SAP. Selamat sore, Bapak. Sore Mbak Dila. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Segar, ceria. Iya. Boleh Pak, disapa-sapa juga Pak pemirsa di rumah Pak. Selamat sore pemirsa TVRI. Kami di sini membahas tentang PAD Kota Bengkulu. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini menutup hati masyarakat Kota Bengkulu supaya PAD Bengkulu tetap meningkat. Ya baik, amin Bapak, terima kasih. Baik, kita berbicara hari ini seputar dengan peningkatan PAD lah Bu Nurlia ya. Ini bisa mungkin dijelaskan sedikit Bu untuk fungsi utama dari Bapenda Kota Bengkulu. Kalau kita melihat dari pengelolaan PAD itu seperti apa sih Bu? Iya, kalau Bapenda Kota Bengkulu ini merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu wali kota dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Jadi kami membantu wali kota bersama-sama dengan tim tentunya bagaimana caranya ini mengelola itu mulai dari menetapkan target, kemudian memungut retribusi dan melaporkan serta mengevaluasi sampai ke monitoringnya. Jadi fungsi kita adalah membantu wali kota dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Membantu pemerintah, Membantu wali kota dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah. Pengelolaan ini mulai dari menetapkan, menagihkan, kemudian mengevaluasi dan melaporkan. Jadi dari pengelolaan sampai dengan nanti evaluasi Laporan, iya. dan pelaporan ya Ibu ya. Ini terhadap ke wali kota gitu. Ya, pendapatan. Oke. Baik, kalau dari Wakil Komisi 2 ini Pak. Ya. Ini kalau dalam pengelolaan PAD itu seperti apa perannya Pak? Ya, pertama-tama kami sampaikan juga menyebut baik kebijakan dari wali kota sekarang, di mana artinya wali kota sekarang ini betul-betul memperhatikan PAD, terutama PBB yang digagas dengan beliau. Tentu muaranya untuk meningkatkan PAD, mengoptimalkan visi dan misi beliau waktu pemilihan wali kota tersebut. Tentunya untuk berkesinambungan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan jalan yang memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu. Dengan peningkatan PAD ini tentu imbasnya masyarakat yang menikmati, baik dari lampu jalan, siring, drainase jalan. Mungkin visi misi beliau itu wali kota itu kita lihat kan memang untuk umum yang sekarang dikejar, artinya beliau itu menempati janji itu betul-betul dengan bekerja keras dan tentu memerlukan keuangan yang mumpuni. Dengan begitulah mungkin beliau untuk
menjemput bola supaya PBB atau PAD yang sudah direncanakan beliau itu teroptimalkan penagihan maupun pemungutannya. Ya, artinya memang pada dasarnya kan nanti berakhir pada masyarakat juga ya Pak juga ya, yang bisa menikmati merasakan manfaatnya gitu ya. Ya. Baik, kita beralih mungkin untuk peningkatan PAD ini kan dengan pengembang perumahan Ibu Nurlia. Kita melihat bahwa kalau dari data Bapenda Kota Bengkulu, ini sektor properti khususnya pengembangan perumahan ini memberikan kontribusi sekitar 18% Bu. Kalau data yang diambil dari total PAD Kota Bengkulu pada tahun 2024 kemarin. Nah, ini kalau melihat bagaimana sebenarnya pengembang perusahaan ini, properti ini untuk PAD Kota Bengkulu sejauh ini seperti apa Bu perkembangannya? Iya, kalau sebenarnya kalau dari pengembang perumahan properti itu sebenarnya kan sumbernya kan ada di PBB dan BPHTB. Dari PBB itu semakin banyak rumah yang dibangun, artinya yang selama ini hanya membayarkan bumi saja, kemudian ketika ada rumah maka kita akan menyesuaikan dengan bangunan. Sehingga PBB yang kita pungutkan yang selama ini hanya bumi, maka akan bertambah jadi bangunan, ada bangunan, sehingga peningkatan pembayaran PBB-nya pun meningkat. Jadi kalau tidak ada yang membangun rumah dari pengembang, jadi otomatis nggak ada yang bangun rumah, kan bangunannya kan nggak bisa kita tingkatkan. Nah, PBB ini kan penghitungannya yang pertama dari bumi, kemudian dari bangunan. Kalau dari bumi kita pastikan kecil, yang besar ini ketika sudah ada bangunan. Nah, yang sudah paling ada bentuknya, sudah ada gitu bentuknya, ya. itu penghitungannya bisa besar ketika ada bangunannya. Yang paling banyak membangun ini kan pasti perumahan nih. Ya, jadi kalau perumahan ini pengembang ini biasanya kan membangunkan satu tahun itu bisa sampai 2000-an ya Pak. Ya, kalau 2000 membangun unit, ya. satu tahun itu berarti kalau kita merata-ratakan 2000 itu kalau sudah ada bangunannya dibandingkan dengan lahannya itu memang sangat signifikan untuk memperoleh pendapatan potensi dari sisi PBB-nya. Kemudian satu lagi kan dari sektor BPHTB-nya, artinya biaya balik namanya. Tapi karena sekarang tahun ini memang digratiskan, kalau tahun lalu masih berbayar. Cuma program pusat itu digratiskan. Sekarang kita semangatnya hanya di PBB dulu. Kalau dulu bayarnya lumayan masalahnya. PHTB itu bisa di 3 jutaan sekali balik nama. Sekali balik nama. Iya, balik Sekarang nama udah seperti gratis ya, sekarang peraturan. program pusat itu gratis. Khusus untuk rumah bersubsidi. Ya, MBR, Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu memang digratiskan supaya memang tujuannya masyarakat yang belum punya rumah itu beli rumah dengan dimudahkan digratiskan PBB dan BPHTB. Tapi kalau sejauh ini untuk masyarakat yang membangun rumah itu memang semakin meningkat atau seperti apa Bu? Semakin meningkat. Kalau memang trennya Pak sampai 2000-an ya mungkin nanti Pak Iya. Aswan yang bisa menjelaskan. Iya, karena memang sampai 2000-an sih kalau setahunnya bisa di 2000-an. Karena yang masuk di kami ya juga sekarang itu ini yang khusus MBR aja itu udah hampir 400. Udah hampir 400-an. Cuma kita kan nggak tahu, mungkin ada yang memang komersil Pak. Karena kita kan sekarang kami menghitung yang MBR ya, MPR itu sudah 400-an sekarang. Di luar komersil. Jadi pembangunan rumah itu kan ada yang MBR, ada yang komersil. Komersil itu lebih ke profit kayaknya. Kalau ini kan memang lebih ke masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ya mungkin yang berkaitan langsung dengan masyarakat Pak Asman seperti apa Pak mungkin sejauh ini tren untuk masyarakat di Kota Bengkulu itu apakah memang sudah meningkat dalam pembangunan rumah itu Pak saat ini? Iya, perumahan subsidi ini kan memang dari program pemerintah pusat dan dari pemerintah terdahulu. Iya. Sekarang ditingkatkan lagi dengan adanya SK 3 Menteri itu Bu, untuk menggratiskan BPHTB, tentu berimbas antusias masyarakat lebih banyak untuk memiliki rumah. Karena tujuannya dari pemerintah pusat juga supaya penjualan lebih banyak dan otomatis ke daerah juga PBB-nya mungkin lebih banyak juga terdapatnya. Misalnya di 1 hektar kita kalau dulunya PBB-nya cuma 1 kali bayar yang induknya perkebunan atau lahan-lahan yang tidur, sekarang dijadikan rumah bisa sampai 60 unit. Dan itu peningkatannya bisa berkali-kali lipat itu Bu, dengan PBB-nya tadi cuma 1 sekarang jadi 60 sampai 70 unit. Dengan begitu kan PAD pemerintah kan naik tuh. Nah, juga BPHTB memang ada yang digratiskan, yaitu masyarakat itu memang konsumen yang digratiskan itu kan, konsumen yang membeli rumah. Cuma untuk biaya BPHTB tetap juga diperlakukan untuk dari nama pembeli ke nama PT, pengembang itu BPHTB cukup signifikan itu. Jadi kita membeli lahan ini masih nama seseorang, dibalik nama ke nama PT itu namanya turun hak itu PBB-nya udah, ini BPHTB-nya udah dihitung itu. Dan
regulasinya sekarang sudah ada dengan yang di Oh, berarti yang balik nama tadi hanya untuk masyarakat? masyarakat. Kalau untuk pengembangnya tidak ada, Bu. Jadi masyarakat yang diinikan BPHTB-nya itu. Ya dengan BPHTB digratiskan, otomatis ya masyarakat juga bisa menikmati rumah subsidi yang lebih banyak. Oh, oke, baik. Ya. Artinya memang trennya meningkat. Ya, tapi itu khusus untuk masyarakat MBR. Iya, iya. Masyarakat, kalau rumah komersil tidak ada penggratisan. Sekarang kan rumah komersil juga dan juga masyarakat yang membeli walaupun rumahnya rumah subsidi yang beli cash itu tidak bisa dapat BPHTB gratis karena dia masyarakat yang sudah mampu dan mumpuni. Oke, baik. Ya. Artinya kalau kita lihat saat ini trennya kan meningkat Pak untuk perumahan subsidi ya Pak. Itu lebih besar peningkatannya yang menyumbang untuk PAD. Itu apakah yang MBR atau yang komersil justru? Oh, kalau yang tercatat ini Bu, kalau untuk PAD dia kan ada dua macam nih, PBB, BPHTB. Kalau BPHTB memang di komersil. Oh, Iya, di komersil. Karena sekarang BPHTB kan di nol kan. Iya, yang tadi nol ya. Nol kan, ya. Kalau untuk PBB di subsidi ini di MBR ini lebih tertib Bu. Karena setiap rumah yang mau diakadkan itu dari pihak perbankan persyaratannya itu harus lunas. Oh iya, harus iya, lunas betul. dan sudah mempunyai PBB sendiri. Dengan lunas dan berbayar, artinya tidak ada lagi lubang-lubang yang tidak bisa bayar PBB. Kalau PBB tidak ada, tidak bisa akad. PBG tidak ada, tidak bisa akad. Jadi karena seleksi dari pihak perbankan ini, otomatis rumah-rumah subsidi ini harus membayar PBB dan harus lunas. Karena dia lebih tertib ya. Lebih tertib. Nah, Jadi syarat sih. Ya, Ya, baik. tentunya juga nanti kita berharap untuk kedepannya penertiban ini bisa secara otomatis lah digitalisasi. Betul, Nah, mungkin dengan digitalisasi mungkin kedepannya lebih gampang, Lebih mudah lagi ya mudah Pak ya. namanya. Iya, baik Bapak Ibu, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.